Halo Sobat Sipaling Chelsea, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk teman-teman semua dimanapun berada. Ya, di video kali ini ya tentu kita masih membahas ya seputar tim kesayangan kita, The Blues Chelsea ya. Dan ada beberapa kabar terbaru, termasuk jadwal Premier League ya musim 2025-2026, di mana Chelsea akan bermain di tanggal 17 Agustus ya, pertandingan awal atau pertandingan perdana The Blues Chelsea di Premier League itu akan dimulai tanggal 17 Agustus di Stamford Bridge ya, menjamu Crystal Palace ya. Jadi ada derby London di laga awal Chelsea ya. Bukan hanya di laga awal kita menjalani derby London, tetapi 4 laga beruntun ya, yakni setelah Crystal Palace kita akan menghadapi West Ham United away, kemudian Fulham di Stamford Bridge, dan Brentford ya di kandang Brentford ya. Jadi 4 laga derby London, tentu ini tidak mudah meskipun di atas kertas The Blues lebih diunggulkan, dan saya rasa kita tidak akan kehilangan banyak poin di sini. Ya, saya rasa kita bisa menyapu bersih dengan kemenangan ya. Tapi itu semua bisa kita pastikan setelah apa yang akan dilakukan The Blues di bursa transfer sebelum Premier League dimulai ya. Jadi ya, kita akan lihat sejauh apa Chelsea dalam merekrut pemain untuk memperkuat tim untuk mengarungi Premier League di musim depan ya, sehingga kita bisa sedikit memprediksi ya. Tetapi kalau berdasarkan jadwal ya yang saya lihat, ini kita sangat diuntungkan ya. Di 4 laga awal kita tidak harus keluar dari kota London ya. Kemudian di laga kelima kita akan tandang ke Manchester United ya, ke Old Trafford. Jadi saya rasa 6 laga awal ini cukup untuk bisa dimanfaatkan oleh The Blues ya. Nanti di bulan Oktober kita baru akan menjalani laga big match ya, menghadapi Liverpool di Stamford Bridge. Dan saya merasa kalau musim ini kita bisa menantang ya, bisa menantang Manchester City, Liverpool dalam perburuan gelar. Kuncinya ada di bulan Desember ya, dimana kita tidak boleh kehilangan banyak poin. Di Desember ya ada 6 laga menghadapi Leeds United, Bournemouth, Everton, Newcastle United, Aston Villa, dan juga Bournemouth ya. Jadi kita tidak bisa kehilangan banyak poin kalau kita akan terus bersaing memperebutkan gelar juara musim ini. Karena di akhir musim ya, di bulan Mei itu kita akan menghadapi laga berat ya, 3 laga berat. Menghadapi Nottingham Forest di Stamford Bridge, kemudian tandang ke Liverpool, derby London menghadapi Spurs di Stamford Bridge, dan terakhir kita akan menghadapi Sunderland. Kenapa saya bilang laga di akhir musim ini sangat berat? Pertama, kita akan menghadapi Nottingham Forest ya, tim yang selalu menyusahkan kita. Kemudian Liverpool ya, tentu saja di akhir musim seandainya kita menjadi penantang gelar, kemungkinan poin kita tidak akan jauh berbeda dengan Liverpool, dan Liverpool pasti akan berada di track untuk meraih juara Premier League musim depan. Sementara Spurs, meskipun tim ini selalu bisa kita kalahkan, tetapi pelatih mereka adalah pelatih yang selalu menyusahkan kita di beberapa musim terakhir. Thomas Frank ya, pelatih dari Brentford ya. Jadi laga menghadapi Spurs adalah laga yang paling kita nantikan sebagai fans The Blues. Apa yang bisa dilakukan oleh Thomas Frank untuk membuat Spurs
lebih bagus ketimbang Chelsea. Ya, itu saya penasaran dari pertandingan Chelsea versus Spurs nanti ya di musim depan. Kemudian Sunderland. Ini bisa menjadi laga big match andai Sunderland berjuang untuk lolos dari zona degradasi. Ya, jadi pertandingan tidak akan mudah di bulan Mei kalau seandainya The Blues akan berjuang memperebutkan gelar, atau bahkan bukan hanya memperebutkan gelar ya, tetapi untuk lolos ke zona Champions League musim berikutnya. Ya, jadi ini tidak mudah, tetapi ya jadwal Chelsea musim depan saya rasa cukup menguntungkan ya untuk The Blues. Oke, kita ke kabar terbaru seputar transfer Chelsea. Ya, di mana ini dari kiper kita, yakni Petrovic. Ya, Strasbourg ingin mengontrak George Petrovic secara permanen, tetapi pemain internasional Serbia itu sedang menjajaki semua opsi. Chelsea dan Petrovic memiliki kesepakatan bahwa ia dapat pergi dengan harga 30 juta euro seperti yang dilaporkan sebelumnya. Petrovic juga memiliki masalah yang perlu diselesaikan terkait kontraknya. Belum jelas pada tahap ini apakah ini akan menunda kepergiannya. Menurut saya kesalahan mungkin kalau kita kalau kita melepas Petrovic terus kita tidak mendatangkan kiper dengan dengan profil yang bisa diandalkan. Ya, saya tidak yakin Robert Sanchez akan bisa membawa kita lebih jauh ya. Ya mungkin ya beberapa pertandingan terakhir dia tampak lebih oke, lebih bagus, tetapi kesalahan yang sering dia lakukan bukan tidak mungkin akan dia lakukan lagi di musim depan andai dia tetap dipercayakan menjadi kiper nomor 1. Saya berharap Chelsea bisa mendatangkan kiper baru ya andai melepas Petrovic. Dan kiper muda kita Panders saya rasa harus diberi kesempatan ya, entah di persahabatan atau di Piala Dunia antar klub ini yang sedang diikuti The Blues. Kemudian itu dilansir dari Ben Jacobs ya. Kemudian kita ke target selanjutnya dari Brighton Mart ya. Chelsea hobi sekali belanja di Brighton Mart ya. Chelsea telah menambahkan Joao Pedro sebagai salah satu opsi, tetapi Newcastle masih menjadi satu-satunya klub yang terlibat dalam pembicaraan untuk saat ini. Pedro baru dibahas pada pertengahan Juni setelah Liam Delap tiba, dengan Chelsea mencari profil penyerang yang berbeda dengan harapan Christopher Nkunku hengkang. Belum ada kemajuan, belum ada tawaran atau pembicaraan antar klub. Newcastle United di sisi lain terus mendesak untuk mendatangkan Joao Pedro. Ya, jadi Chelsea masih berburu penyerang yang berbeda dengan profilnya dengan Jackson dan juga Liam Delap. Saya rasa ya, ini bukan menjadi prioritas ya, Joao Pedro. Oke, kita lanjut ke Jamie Gittens. Chelsea masih memprioritaskan kepindahan Jamie Gittens meski mengamati pemain sayap kiri berkaki kanan lainnya. Chelsea hanya mengajukan satu tawaran resmi pada 10 Juni sebesar 42 juta pounds dan tawaran itu tidak terlalu jauh dari perkiraan Dortmund. Pembicaraan masih berlangsung. Ya, jadi selain Jamie Gittens ya, Chelsea juga mengamati pemain sayap kiri berkaki kanan lainnya ya. Dan saya rasa pemain seperti Rodgers, Kudus ini akan ada di list Chelsea ya untuk jaga-jaga kalau Gittens gagal didapatkan. Ya, dan saya rasa Chelsea harus Chelsea harus
bisa mendatangkan pemain sesuai keinginan Enzo Maresca. Kenapa Chelsea harus mendatangkan pemain sesuai keinginan Enzo Maresca? Ya, karena tentu ini akan lebih memudahkan Enzo Maresca untuk mempersiapkan timnya ya, agar bisa berbicara banyak di Premier League, di Champions League, di FA Cup, di Carabao Cup ya. Kita harus mencontoh apa yang dilakukan oleh Paris Saint-Germain ya, di mana mereka betul-betul mencari pemain sesuai kebutuhan pelatih, dan kita lihat hasilnya. Paris Saint-Germain mampu meraih triple winner ya. Mereka mampu menjuarai Champions League dengan luar biasa, di final menghancurkan Inter 5-0 dengan pemain yang tidak terlalu mewah, tapi mereka mampu bermain kolektif. Itulah yang ingin saya lihat ada di permainan Chelsea di musim depan, kalau manajemen itu mendatangkan pemain sesuai kebutuhan tim, sesuai keinginan Enzo Maresca. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya share di video kali ini. Ya, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Saya Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.